Saya cinta akan orang Cinaku, bahasa dan tanah air mereka seperti tanah airku sendiri. Dan seandainya Tuhan berkenan, maka saya boleh bekerja 70 tahun lamanya di sini. Saya mau dikuburkan di tengah-tengah mereka, dan di surga nanti saya mau tetap menjadi orang Cina. Para sahabat terkasih, orang sering mengidentikan SWD sebagai serikat misi. Dan memang benar demikian, sebab karakter mendasar dari setiap anggota SWD adalah seorang religius misioner. Kini, para misionaris SWD berkarya di lebih dari 80-an negara di dunia. Dan tujuan awal karya misi SWD adalah negara Cina. Ketika SWD didirikan pada tahun 1875 oleh Santo Arnoldus Jansen, konsentrasi utama adalah bagi penyebarluasan Injil di Cina. Maka untuk pertama kalinya, para misionaris SWD berkarya atau bermisi di Cina. Demi mewujudkan tujuan yang mulia itu, diutuslah 2 misionaris sulung dalam SWD, yaitu Pater Johannes Baptista Anser yang kemudian menjadi Uskup Anser, dan Pater Joseph Reina de Metz yang kemudian menjadi pembesar misi di Cina dan dikenal sebagai salah satu santo dari SWD. Kali ini kami hendak memperkenalkan kepada kita sosok Santo Joseph Reina de Metz, teristimewa cinta dan perjuangannya bagi tanah Cina. Pater Joseph dan Pater Anser meninggalkan rumah misi Steil, rumah induk SWD, pada tanggal 2 Maret tahun 1879. Dan pada saat itu diadakan acara perpisahan dan sekaligus penyerahan salib misi kepada 2 orang misionaris pertama SWD itu. Sesudah pelayaran selama 5 minggu, mereka kemudian menginjakan kaki pertama kalinya di Hong Kong, di daratan Cina pada tanggal 20 April tahun 1879. Inilah negeri idaman Pater Joseph Reina de Metz. Ke tempat inilah Tuhan memanggil dan membimbingnya. Ia dengan Pater Anser segera mendapat tugas. Pater Anser membantu sebuah seminari di Hong Kong, dan Pater Joseph menjadi asisten pastor Piazzoli, seorang pastor dari Italia yang hidupnya amat saleh. Pater Joseph Reina de Metz mulai giat sebagai seorang misionaris, keliling mempelajari daerah Saikung di daratan Cina, tepat berhadapan dengan Hong Kong. Pertama-tama, dia merasa lebih berat daripada dugaannya. Bagaimana memahami orang-orang Cina dengan sifat-sifat yang berbeda, apalagi menghargai mereka secara tepat. Selama bekerja bersama Pastor Piazzoli, Pater Joseph terus-menerus mempelajari bahasa setempat, terutama dialek Hakka yang ternyata hampir tidak pernah digunakannya selama ia kemudian berkarya di Cina bagian utara. Pada tahun 1882, Pater Joseph berpindah tugas. Ia dan Pater Anser memulai misi baru mewartakan Injil di daerah Santung Selatan. Daerah ini adalah tempat hidup dan bekerjanya 2 orang tokoh hebat dari bangsa Cina, yaitu Konfusius dan Mencius. Apa yang ditemukan kedua orang misionaris baru itu dan wilayah yang baru diserahkan kepada mereka adalah jauh dari menggembirakan. Satu-satunya stasi yang amat miskin bernama Poli terletak di pinggir barat laut. Jumlah orang yang dibaptis 158 orang di antara 12 juta penduduk. Segera keduanya mulai bekerja mengajarkan Injil sebagai misionaris perintis. Cita-cita Pater Joseph adalah
supaya memperoleh semua orang bagi Kristus. Maka dengan tekun dan sungguh-sungguh, ia pun mulai dengan belajar bahasa setempat yang amat sulit. Ketekunan dan kerajinan merupakan faktor penting, dan akhirnya ia mencapai hasil yang cukup memuaskan. Ia bisa melayani orang-orangnya dengan bahasa mereka sendiri. Menurut orang Cina, Pater Yosef berbicara seperti seorang dari mereka sendiri. Kalau mendengarkan dia berkhotbah tanpa melihatnya, orang tidak dapat percaya bahwa seorang asing yang sedang berbicara. Khotbah-khotbahnya disusun rapi dan bersifat kerakyatan, dalam arti mudah dipahami, kaya dengan ilustrasi maupun juga perbandingan-perbandingan. Semakin lama ia berkarya di sana, semakin ia menjadi orang Cina. Artinya, bagaimana ia menyesuaikan diri dengan mereka, dengan adat dan kebiasaan negeri mereka. Dia ingin menjadi orang Cina, juga dalam hal makan dan berpakaian, dan sedapat mungkin dalam seluruh adat kebiasaan mereka. Namun yang paling penting adalah penyesuaian dirinya dalam cara berpikir dan pola hidup orang Cina, penuh pengertian, berbagi rasa, dan penghayatan dengan mereka. Dia juga belajar mengenali seluruh watak mereka, termasuk hal-hal baik dan istimewa dari watak mereka. Pada intinya, ia semakin mencintai orang Cina, hingga ia pernah mengungkapkan, "Saya cinta akan orang Cinaku, bahasa dan tanah air mereka seperti tanah airku sendiri. Dan seandainya Tuhan berkenan, maka saya boleh bekerja 70 tahun lamanya di sini. Saya mau dikuburkan di tengah-tengah mereka, dan di surga nanti saya mau tetap menjadi orang Cina." Kenyataannya memang Pater Yosef semakin bersatu dengan umatnya di Cina, dan ia tidak pernah kembali ke Eropa atau ke kampung halamannya semenjak menginjakkan kaki pertama kalinya di Cina. Sebagai seorang misionaris perintis, tentu kesulitan yang dihadapi amat berat. Entah itu situasi kehidupan umat maupun bagaimana ia dapat mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengarkan Injil dan membenci orang-orang asing. Di mana belum ada orang Kristen, Pater Yosef mencari beberapa orang untuk menjadi katekumen pertama. Mula-mula, orang-orang datang untuk berkumpul menonton orang asing itu. Mereka menyebut Pater Yosef sebagai setan asing, dan mereka ingin mendengarkan dari dia apakah di Eropa ada bulan dan sebagainya. Sementara ketika Pater Yosef mulai berbicara tentang harapan sesudah kematian, tentang apa arti penguasa surga yang agung bagi mereka, dan apa arti yang baik dan yang jahat, maka perhatian dan minat mereka cepat saja berakhir. Meski begitu, ia tetap sabar dan ramah, sehingga terdapat beberapa orang ingin mempelajari iman Katolik, dan dari situlah berkembang kawanan umat Kristen yang cukup pesat sampai kaum komunis menghancurkan misi. Bersama Uskup Anser, ia terus membentuk katekis-katekis yang terampil, baik pria maupun wanita. Kemudian ia juga menerjemahkan buku-buku religius untuk dipakai sebagai bahan katekese. Teristimewa, Pater Anser dan Pater Yosef sudah mulai dengan pendidikan imam bagi pemuda-pemuda Cina, dan Pater Yosef bertugas membimbing mereka. Buahnya tidak sia-sia. Banyak imam pribumi Cina yang dihasilkan, dan salah satunya adalah kardinal pertama dari Cina dan Asia Timur, yakni Kardinal Thomas Tin, SVD. Di balik semuanya itu, Pater Yosef Reina de Metz telah mengalami berbagai macam pengalaman pahit yang menyulitkan. Tidak saja menyangkut perjalanan-perjalanan yang melelahkan dengan berjalan kaki, namun juga penyiksaan yang dialaminya maupun dialami juga oleh sama saudaranya. Ia memang bukan seorang martir, namun telah terjadi begitu banyak penyiksaan yang dialaminya
yang nyaris merenggut nyawanya. Bahkan 2 orang imam SVD lain telah dibunuh. Itu menyedihkan hatinya sebagai pemimpin misi. Kejadian seperti itu mulai terjadi ketika ada kebencian terhadap bangsa asing yang timbul di Cina pada akhir abad ke-19. Ia sendiri pernah mengalaminya. Ia pernah dipukul oleh segerombolan orang yang tak dikenal. Punggungnya dihantam secara bertubi-tubi, diseret keluar rumah, didorong sampai jatuh ke lantai, dilempari dengan kotoran, ditarik-tarik sambil mencaci maki, dikerumuni oleh begitu banyak orang, diseret sepanjang jalan utama kota, dan pada akhirnya diikat dan dibanting ke tanah. Dan untungnya, ia masih diberi kesempatan untuk bertahan hidup. Ia tidak pernah menyerah karena ia memiliki motivasi yang murni, yakni demi kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa-jiwa, dan teristimewa demi cintanya yang besar kepada Yesus. Pater Yosef adalah seorang yang bertabiat amat ramah, rendah hati, baik, setia, lemah lembut, sabar, gembira, dan berbudi halus dan sopan, sehingga ia amat disenangi oleh sesama imam maupun oleh setiap orang yang dijumpainya. Seorang konfrater bersaksi tentang pribadinya dan mengungkapkan seperti ini. Pater Vrajna de Metz tidak kurang mengalami hari-hari yang tidak menyenangkan. Ada waktu baginya sampai dia bisa berkata, "Saya mencampuri minuman saya dengan air mata." Tapi tidak pernah ia membalas kesalahan orang lain. Artinya, dia tidak membiarkan orang lain menderita karenanya. Dia adalah seorang dengan hati yang sangat luhur. Terhadap seluruh pengalaman duka yang dialaminya, Pater Yosef sendiri pernah mengungkapkan seperti ini. Untuk kami para misionaris, tidak pernah kekurangan salib. Tetapi dengan rahmat Allah, kami membiarkan diri memikul salib. Salib adalah makanan setiap hari seorang misionaris. Seluruh perjuangan dan kerja kerasnya harus berakhir ketika ia menderita penyakit tifus setelah tertular dari orang-orang Cina yang dilayaninya. Satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa cintanya akan misi tidak pernah padam, karena memang telah terbentuk dari keluarganya. Josef Vrajna de Metz lahir dari keluarga Katolik yang sangat saleh dan sangat sederhana. Ia lahir pada 15 April tahun 1852 di Oyes, sebuah dusun kecil di lingkungan Abtei di lembah Gardena di tengah pegunungan Tirol Selatan, daerah Kekaisaran Austria waktu itu. Sekarang sudah menjadi bagian dari negara Italia. Ayahnya Johannes Matthias Vrajna de Metz dan ibunya Anna Katarina yang adalah petani yang sangat sederhana menanamkan pentingnya kerohanian pada semua anggota keluarga. Hidup iman, semangat juang, dan kehangatan keluarga menuntun Josef Vrajna de Metz pada jalan imamat yang kemudian mengantarkannya pada pengabdian hidup sebagai seorang misionaris. Tanpa mengiraukan kelelahan, mendaki dan menuruni punggung-punggung bukit, bahkan bersalju pada musim dingin, secara teratur keluarga mereka menghadiri misa pada hari Minggu, dan banyak di antara mereka juga hadir pada salve sore hari. Kentalnya hidup kekatolikan begitu kuat dalam keluarga Vrajna de Metz. Mereka membuka hari dengan berdoa Angelus dan menutupnya dengan berdoa Rosario bersama di depan altar keluarga. Jadi, cinta yang amat besar akan Kristus berawal dari keluarga. Doa telah menjadi nafas hidup sehingga meyakinkan dia bahwa hidup tanpa doa menjadi jalan pasti menuju neraka. Dan baginya, menjadi misionaris adalah rahmat terbesar dalam hidupnya. Dan Pater Josef Vrajna de Metz mengungkapkan begini, menjadi misionaris merupakan kehormatan yang tidak mungkin
aku ganti dengan mahkota emas kerajaan Austria. Saya tak hentinya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menjadikanku seorang misionaris. Ketika saya berpikir tentang rahmat tak terhingga yang aku terima dari Allah, dan terus aku terima hingga sekarang, aku mengakui bahwa aku menangis. Panggilan terindah di dunia adalah menjadi misionaris. Semoga hidup dari Santo Yosef Reinhard Metz menginspirasi kita semua. Amin.